Baik, Sugi Hotu, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Ya, kita malam hari ini sebenarnya hanya kelas ekstra, ya, karena permintaan dari salah satu murid untuk menjelaskan proses klaster materi. Jadi di sini nanti Anda akan belajar tentang urutan kemunculan materi atau proses dari klaster materi sejak dari kelahiran kembali, dan juga ada kematian kali ya, sampai kematian, dan juga dalam pencapaian kelenyapan, penghentian niroda samapati dan lain-lain ya. Untuk ya, dengan mempelajari ini ada salah satu manfaatnya ya, yaitu pemahaman benar Anda tentang proses yang terjadi berkaitan dengan rupa akan jadi semakin kokoh gitu ya. Hai, kita ke tabel 8 dulu kali ya. Ya, yang pertama tabel 8 kali ya. Tabel 8 adalah proses klaster materi di saat kelahiran kembali gitu ya. Seperti yang Anda ketahui, ada berapa jenis rupa kelapa? Ada 4 ya, yang bersumber dari kama, cita, utu, dan ahara gitu ya. Dari semua jenis rupa kelapa tersebut, ya, ketika patik sandi muncul, maka pada saat itu patik sandi cita tidak muncul sendirian, melainkan bersama dengan apa? 3 rupa kelapa yang lahir dari karma. Maka Anda lihat di kolom baris ya, baris yang pertama dari kolom lahir dari kama akan Anda dapatkan angka 3 kan? Ya, 3 itu adalah kaya dasaka, bawa dasaka, dan waduk dasaka. Ya, dan seperti yang sudah Anda ketahui ya, materi muncul, dia mencapai kekuatan penuhnya pada saat momen kelangsungan kan. Berarti, tapi khusus untuk kemunculan patik sandi di sub momen kemunculan atau upada sebagai buah karma dari kehidupan yang lampau, 3 rupa kelapa itu muncul. Jadi Anda bayangkan, berarti 3 rupa kelapa itu tadi ketika muncul dia berada di sub momen keberapa? Upada kemunculan, gitu. Sehingga dia akan eksis selama 51 sub momen. Ya, Anda hitung nanti dari angka 3 itu, angka 1, kedua sampai ke 51 nanti Anda hitung. Itu 51 sub momen itu kan 51 dibagi 3 berarti kan 17 kan, 17 momen kesadaran, karena usia dari materi adalah 17 momen kesadaran, sehingga Anda harus memahaminya 3 rupa kelapa ini tadi akan berlangsung terus sampai cita yang ke-17. Ya, kalau Anda hitung cita yang ke-17 adalah bawangga ke-16. Paham ya? Kelahiran kembali sebagai satu momen kesadaran. Ya, ditambah 16 lagi berarti bawangga ke-16 ya. Makanya Anda lihat di bawangga ke-16 di momen peruraian ini 3 sub momen kan, upada, didik, bangga kan, kemunculan, kelangsungan, dan peruraian. Di momen peruraian angkanya mencapai angka maksimal. Ya. Karena setelah itu angkanya akan tetap 153 terus. Ya, kenapa bisa begitu akan saya jelaskan dari awal lagi sekarang. Jadi Anda udah tahu nih, usia dari 3 rupa kelapa yang muncul bersama dengan patik sandi cita adalah 17 submomen, dia akan berakhir di bawangga ke-16 ya. Nah, materi mencapai kekuatan penuhnya pada saat mencapai momen kelangsungan. Ya. Pada saat dia mencapai momen kelangsungan, dia akan memproduksi terus. Sehingga di setiap submomen dia akan memproduksi, ya. Itulah mengapa di momen, ya, itulah mengapa Anda perhatikan angka ketiga ini dari di momen kelangsungan langsung menjadi 6 kan, ya. Kenapa? Karena
terjadi reduplikasi. Dari 3 itu apa saja? Kaya dasaka, bawa dasaka, watu dasaka, ya. 3 itu terreduplikasi terus, ya, sampai ke yang bawangga yang ke-16 itu tadi, ya. Jadi kembali lagi saya ulangi, Anda ingat-ingat bahwa 3 jenis rupa kelapa itu muncul di setiap submomen, ya, sejak kemunculan dari Patisandi, kesadaran Patisandi, ya. Saya bacakan teksnya juga ya supaya nggak salah ya. Oke, jadi sekarang proses reduplikasi terjadi terus. Anda lihat langsung ke bawah nggak, ke-16. Ya, masih terjadi reduplikasi. Ya, ketika mencapai peruraian di kesadaran bawangga yang ke-16, jumlah rupa kelapanya berapa? 153. Nah, Anda harus mampu bisa membayangkan dari 153 rupa kelapa itu, ya, tidak semuanya berada di submomen kemunculan, tidak semuanya juga berada di submomen kelangsungan, dan tidak semuanya berada di submomen peruraian. Dari 153 kelapa itu, 3 kelapa muncul, baru saja muncul. Paham nggak? Sehingga 3 rupa kelapa yang baru saja muncul ini baru berada di submomen kemunculan atau upada. Ya. Terus ada 3 yang mau lenyap, benar-benar mau hilang. Berarti ada 3 yang mau terurai. Maksudnya ada 3 rupa kelapa yang berada pada submomen peruraian. Karena sebentar lagi dia lenyap. Jadi sisanya 153 dikurangi 6, 147 ya. 147 berada di submomen kelangsungan. Nah, itu Anda boleh catat. Di bawangga yang ke-16 di submomen peruraian, dari 153 rupa kelapa, 3 rupa kelapa berada di submomen upada atau kelangsungan, 3 rupa kelapa berada di submomen peruraian atau bangga, sisanya 147 berada di submomen kelangsungan. Sampai di sini ada pertanyaan? Supaya nanti nggak semakin bingung. Ada, ya, silakan. Di peruraian 153 itu sebenarnya termasuk dikurangi 6 dari yang merupakan kemunculan yang muncul 3 dan kelangsungan yang 3. Nah, peruraiannya hanya 3. Yang mau lenyap sama sekali sudah masuk ke submomen peruraian. Jadi begini. Rupa itu kan usianya rupa itu kan 51 submomen atau 17 citakana, momen kesadaran kan, ya. Dari 51 submomen itu ada yang namanya submomen kemunculan. Satu submomen. Yang paling terakhir itu submomen bangga terurai, peruraian kan. Tengah-tengah ini masuk titik kelangsungan, 49 submomen. Ya. Nah, ketika di bawangga yang ke-16 statusnya dari 153 rupa kelapa begitu. Atau kalau ini kita coba jelaskan sedikit aja. Pada saat kelahiran kembali 3 rupa kelapa ini berada di submomen apa? Kemunculan kan? 3-3-nya berada di kemunculan. Satu submomen berikutnya terjadi reduplikasi. Ya. Berarti 3 yang tadi berada di submomen apa? Kelangsungan, sudah kelangsungan di pertama lah ya. Dari 49 kelangsungan, ini kelangsungan yang pertama. 3 yang lainnya berada di submomen apa? Baru muncul dia. Ya, baru muncul. Jadi di kemunculan. Begitu di submomen peruraian menjadi 9 kan? 3 yang pertama berada di submomen kelangsungan kedua. Ya, dari 49 kelangsungan kedua. 3 submomen yang sebelum 3 rupa kelapa yang tadi, yang di 6 tadi, kelangsungan pertama. 3 yang baru kemunculan. Itu begitu terus. Paham? Bisa membayangkan nggak? Nggak bisa ya. Susah ya.
Kalau ada papan tulis ya. Boleh boleh. Bentar, saya mikir metode menjelaskannya. Itu. Hah? Tiga. Oke. Jadi Anda bayangkan dulu, ini Pati Sandi ya. Dia rupa kelapa, satu rupa kelapa, satu rupa kelapa, satu rupa kelapa. Pada Pati Sesup momen kemunculan Pati Sandi terjadi kemunculan tiga rupa kelapa, yaitu Kaya Dasaka, Bawa Dasaka, dan Watu Dasaka. Dan dia akan muncul terus selama di setiap sub momen. Muncul terus dia. Karena usianya 51 sub momen. Jadi di sub momen ke-51 dia itu masuk di peruraian sudah. Paham? Ya kan usianya yang tiga yang muncul bersama dengan Pati Sandi ini hanya 51 sub momen. Itu 51 ST ya, first ya. Bener enggak sih bahasa Inggris? 50%. Paham ya? Berarti dia akan ada terus sampai ke sub momen ke-51. Paham? Ya oke. Terus dia rupa mengalami momen terkuatnya ketika berada di sub momen. Nah, jadi sejak sub momen kelangsungan dia memproduksi dirinya sendiri juga. Ya, dia memproduksi juga. Makanya di ini dia akan muncul. Saya beri warna beda ya. Sampai 51-nya dia lebih satu. Di sini dia. Paham ya? Oke. Sampai di sini. Kemudian ya, berarti kan ini sub momen. Ini kemunculan kan? Ya, kemunculan. Ya, dia belum memproduksi materi. Ketika dia masuk di sub momen kelangsungan baru memproduksi materi. Berarti dia menduplikasinya di momen ini nih. Harusnya merah nih. Ada merah, saya ada sih di situ. Ups. Ya. Dia ini baru mereduplikasi karena sub momen kemunculan dia tidak bisa. Baru di kelangsungan di sini dia memproduksi lagi. Terus sampai 51-nya lebih bawah lagi. Ya toh? Berarti ini 3 sub momen sudah. Ya. 3 sub momen dari Pati Sandi Cita. Oke. Sekarang pertanyaannya di sub momen kelangsungan ada berapa? Pati Sandi. Lihat tabel. Berapa? Kelangsungan. Kemunculan. 3, berarti yang ini saja kan? Kelangsungan pertama? 6. Bangga dari Pati Sandi? Peruraian? 9 ini. Nah, tapi ini juga bisa diberi nama lain. Kalau itu tadi kan berdasar cita, berarti ini adalah kemunculan, katakanlah gitu ya. Ini adalah kelangsungan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai ke 51. 51 ya. Kemudian ini adalah kemunculan. Ini adalah kelangsungan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini kemunculan, ini kelangsungan pertama, kedua, ketiga, keempat. Terus nanti di sini juga dia akan semakin turun terus.
Terus sampai ke 51 di sini. Belum, masih. Iya, setelahnya lenyap. Dia masih eksis. Fase peruraian. Satu submomen berikutnya dia lenyap. Paham? Ada pertanyaan? Oh iya Pak. Pengertian duplikasi itu maksudnya gimana? Hmm? Pengertian duplikasi. Begini. Saya bacakan teksnya aja dulu ya, supaya kita nggak salah ya. Ya nanti sambil di ini. Jadi Anda ikuti apa yang saya ini kan ya, didengarkan baik-baik. 3 jenis rupa kelapa yang muncul di submomen kemunculan dari Pati Sandi, dia muncul ya. Dan kemudian dia akan muncul di setiap momen. Kalimat gitu. Makanya itu 3 dulu kan. Terus kan sampai ke momen ke-51, submomen ke-51. Pada submomen peruraian dari kesadaran bawangga yang ke-16 setelah kesadaran penyambung kelahiran kembali, maka terdapat 153 rupa kelapa. Benar ya? Benar, 100. Dari 153 rupa kelapa, 3 kelapa berada pada submomen kemunculan, 147 berada pada submomen kelangsungan, dan 3 berada pada submomen peruraian. Sebelum kemunculan, ini dicatat dulu aja ya, saya ini kan ya. Hingga sebelum kemunculan nona nyawa, Jiwita Nawaka, ya, dan juga kelapa-kelapa yang dasaka yang lainnya, maka jumlahnya akan tetap di setiap submomen dari setiap cita. Usia dari masing-masing rupa kelapa adalah 17 momen kesadaran, atau sama juga dengan 51 sub momen ya. Hanya itu informasinya. Maksudnya reduplikasi ya. Di buku yang bahasa Indonesia ada nggak, Aling? Nggak tertulis juga ya? Yang manual 6 itu ya? Nah, ya. Iya, yang dimaksud dengan reduplikasi itu, saya supaya nggak salah, di manual ke-6 udah saya tulis belum? Nggak ada ya. Jadi bukan reduplikasi kan, berarti cuma dia menghasilkan. Ya, itu yang saya anggap dengan rupa kelapa. Ya, makanya saya lagi ini penjelasannya yang akurat. Reduplikasi itu membuat sesuatu yang baru lagi. Tapi kalau kita ngomong compounding itu kan berkumpul terus gitu, menambah. Bahasanya mungkin bahasa memproduksi kembali gitu. Enggak sih, itu reduplikasi lagi juga sih. Karena begini Pak Aris, 3 rupa kelapa yang lahir di submomen kemunculan Pati Sandi itu adalah buah dari satu karma, benih karma dari kehidupan lampau.
Ya, jadi ada satu karma dari kehidupan lampau berbuah persis di momen bersamaan dengan pati sandi. Ya, karma tersebut dia akan terus berbuah di setiap submomen. Jadi karma yang sama, makanya saya menggunakan istilah reduplikasi sih. Enggak salah juga sih, ya meskipun itu bahasa modern. Jadi karma dari kehidupan lampau itu ya mampu memberikan buah 3 rupa kelapa dengan terus memunculkan yang baru di setiap submomen sampai di submomen ke-51. Gitu. Maksud saya sampai di submomen ke-51 ini sebenarnya ini seumur hidup bahkan. Di situ ada nyawanya itu di situ itu masing-masing itu. Ya, ini seumur hidup tetapi sampai di submomen ke-51 jumlahnya konstan, tetap. Karena 3 yang awal lenyap, 3 yang baru muncul, 3 yang awal lenyap, 3 yang baru muncul terus konstan. Makanya angkanya akan 153 terus. Jadi itu yang dimaksud dengan reduplikasi. Sebuah karma masa lalu yang menghasilkan kelahiran kita saat ini, 3 rupa kelapa yang muncul bersama dengan pati sandi, dia mempunyai kekuatan seumur hidup akan memunculkan 3 rupa kelapa baru terus di submomen itu. Gitu. Makanya 3 terus, tambah 3 terus. Ya. Yaitu tadi kaya dasaka, bawa dasaka dan waduk dasaka. Oke? Oke, Pak Aris? Hah? Jadi di setiap submomen akan muncul 3 rupa kelapa, kaya dasaka, bawa dasaka, waduk dasaka. Di setiap submomen dia muncul terus gitu. Ya. Tetapi Anda semua harus tahu 153, katakanlah 6 ini tadi, 3 berada di submomen apa, 3 berada di submomen apa, 9 itu 3 berada di submomen apa, yang lain harus mampu membayangkan begitu. Makanya tadi udah saya beri contoh 369, udah saya beri contoh 153, udah saya beri contoh ya. Jadi ditandain dulu saja di Bawangga ke-16 di submomen peruraian 153 itu dibagi 3 berada dalam submomen kemunculan karena baru muncul, 3 berada pada submomen peruraian, 1 submomen lagi lenyap, sisanya 147 berada di submomen kelangsungan ya. Kemudian kan kita udah belajar pada saat pati sandi cita muncul dia akan diikuti 15 atau 16 bawangga tergantung dari objeknya. Di sini ini hanya satu contoh saja. Kebetulan di tabel ini 16 bawangga. Ya. Sesuai dengan objek dari kama nimita gati nimitanya sih di bab keempat sih, Anda boleh buka lagi di sini sampai ke bawangga ke-16. Setelah bawangga ke-16 itu akan muncul proses kognitif pintu batin yang melekati kehidupan, bawa nikanti. Pelajaran bab 4 kan, melekati kehidupan. Satu proses kognitif pintu batin lenyap kemudian akan diikuti oleh proses-proses kognitif pintu mungkin panca indera ya. Atau panca indera belum ya, tubuh mungkin tubuh dulu. Kayaknya iya panca indera. Karena emang panca indera baru muncul, mata, telinga dan seterusnya baru muncul di minggu ke-11 kan ya. Tapi kan tubuh sudah muncul. Ya. Jadi begitu. Makanya setelah bawangga ke-16 muncul mano dwara wajana cita. Proses kognitif pintu batin mulai. Ya. Nah, tetapi Anda lihat sejak itu angkanya tetap 153. Kenapa? Meskipun diproduksi tambah 3, tetapi yang lenyap 3 juga. Dan itu berlangsung karena sudah mencapai puncaknya 17 submomen kesadaran. Sudah mencapai puncaknya sehingga di setiap submomen akan ada yang akan lenyap. Ya, makanya dia akan angkanya 153 terus. Berarti udah ya, paham ya? Kalau sudah paham, sekarang yang lahir dari kesadaran. Di kolom yang sebelah kanannya. Masih tabel 8. Ya. Nah, ini harusnya mudah. Rupa kelapa yang lahir dari kesadaran, seperti yang kita ketahui di pelajaran kelas lalu, pati sandi cita tidak memproduksi, tidak ada rupa yang lahir dari pati sandi cita karena tempatnya udah diambil oleh kamaja rupa. Ya, tempatnya udah diambil oleh kamaja rupa. Makanya di 3 submomen kelahiran kembali tidak ada
rupa kelapa yang bersumber dari kesadaran atau yang lahir dari kesadaran. Ya, tidak ada. Tetapi ketika bawangga yang pertama, di sub momen bawangga yang pertama, muncullah satu rupa kelapa yang lahir dari kesadaran. Jadi bawangga pertama memproduksi satu rupa kelapa. Ya. Masih ingat nggak cita apa saja yang tidak bisa memproduksi rupa kelapa? Dwi pancawinyana dan 4 arupa wipaka. Ya, hanya itu saja yang tidak, selebihnya bisa. Berarti bawangga bisa kan? Nah, Anda masih ingat pelajaran bab 4? Cita itu kuatnya di submomen kemunculan. Makanya hanya di submomen kemunculan setiap cita dia memproduksi rupa. Makanya di submomen kelangsungan bawangga yang pertama tidak ada produksi rupa. Di submomen peruraian bawangga yang pertama juga tidak ada produksi rupa. Tapi di submomen kemunculan bawangga yang kedua diproduksi satu lagi. Paham? Ya. Sehingga jumlah rupanya ada 2, yaitu rupa yang lahir dari cita atau kesadaran. Di 3 submomen bawangga 2 submomen berikutnya tidak ada produksi. Tapi di bawangga ketiga muncul lagi satu lagi. Tapi di kelangsungan dan peruraian tidak ada lagi, karena cita hanya kuat di submomen kemunculan. Karena dia kuat di sana, maka rupa hanya diproduksi di submomen kemunculan cita. Ya. Dan proses produksi yang demikian, satu kesadaran tambah satu berlangsung terus sampai mencapai puncaknya di Manodwara Wajana Cita. Ada angka 17 itu. Ya, angka 17 di sub momen kemunculan Manodwara Wajana Cita, jumlah dari rupa kelapa yang lahir dari kesadaran ada 17. Dia mencapai puncaknya dia. Ya, dia mencapai puncaknya. Itulah mengapa setelah lenyapnya Manodwara Wajana Cita, kan jawana yang pertama kan, muncul 7 jawana nih sebenarnya. Ya, tapi di tabel hanya disebutkan jawana yang pertama. Ya, jawana memproduksi cita jarupa. Ya, tapi kenapa jumlahnya enggak 18? Karena ada yang lenyap. Yang satu yang pertama tadi itu lenyap. Ya, yang cita jarupa yang muncul di bawangga pertama lenyap. Itulah mengapa jumlahnya tetap 17. Di jawana yang kedua juga memproduksi satu cita jarupa. Harusnya juga 18, enggak juga, karena di kesadaran yang diproduksi atau muncul di bawangga yang kedua udah lenyap. Jadi jumlahnya akan konstan terus seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Sebelum kita masuk ke kolom berikutnya. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke kolom yang ketiga yang lahir dari temperatur. Kelapa yang lahir dari temperatur itu tidak lain adalah lahir dari elemen api. Ya. Seperti yang Anda ketahui, elemen api eksis atau ada di 3 rupa kelapa yang lahir dari karma. Anda ikuti pelan-pelan ya. Yang tadi, kaya dasaka, bawa dasaka, dan watu dasaka, itu kan isinya 10 materi kan. 10 materi itu kalau Anda ingat salah satunya adalah, karena kan 8 yang tidak terpisahkan kan. 4 maha buta, yaitu patawi abote jowayo, kemudian wana ganda rasa oja, kemudian jiwita, dan yang ke-10 adalah, kalau ini apa tadi? Ini kita bicara apa tadi? Kaya ya, kaya berarti tubuh. Ya, kaya apa saja. Kalau bawa ya jenis kelamin. Kalau ada watu ya landasan jantung gitu ya. Nah, Anda lihat dari 10 materi itu salah satunya adalah elemen api. Elemen api ini memproduksi rupa kelapa. Ya. Sebenarnya Anda fokus ke lahir dari temperatur ya. Di sub momen kemunculan tidak ada materi yang lahir dari temperatur. Betul? Itu kan di tabelnya kan nggak ada kan. Sesungguhnya elemen api sudah ada nih di situ, di submomen itu. Kenapa kok masih kosong di sini? Karena dia masih di submomen kemunculan.
materi tidak cukup kuat untuk memproduksi karena dia berada di submomen kemunculan, ya. Makanya baru di submomen kelangsungan dia muncul. Jadi angka 3 itu adalah submomen kelangsungan yang pertama. Oke? Dia muncul di produksi. 3 itu berarti apa? 3 ini adalah masing-masing rupa kelapa yang lahir dari temperatur yang berkaitan dengan kaya dasaka. 1. Kedua, rupa kelapa yang lahir dari temperatur yang berkaitan dengan bawa dasaka, jenis kelamin. Ketiga adalah rupa kelapa yang lahir dari temperatur yang berkaitan dengan kaya dasaka, kayak bawa waduk dasaka. Ya, paham ya? 3 itu. Dan dia akan diproduksi terus kemudian setiap submomen. Makanya prosesnya sama. 3, 6, 9. Nah sekarang pertanyaannya, kok itu ada Anda perhatikan nggak ada yang aneh nggak di situ? 13 ya. Kenapa aneh? Harusnya 12. Tapi ditambahin dari sana. Ya, bagus. Harusnya berapa? Anda merasa aneh enggak? Apa tuh anehnya apa? Udah pernah saya ini kan ya dulu ya di kelas dulu ya. Masih ingat enggak? Tabel yang belakang yang ya pelan-pelan. Oke, yang lain memperhatikan enggak ada yang aneh? Kenapa 13? Kenapa tidak 12? Kan harusnya tambah 3 terus kan? Kok 3, 6, 9, 13? Paham? Sudah paham? Perlu dijelaskan nggak? Baik, sebenarnya prosesnya akan bertambah 3 terus semua. Ya, jadi harusnya 3, 6, 9, 12. Tetapi tambahan 1 itu adalah kalapa yang lahir dari temperatur yang diproduksi oleh cita. Ya, yaitu bawangga pertama. Bawangga pertama itu kan memproduksi di submomen kemunculan, dia memproduksi satu rupa kelapa yang lahir dari cita. Ya. Artinya di submomen kemunculan bawangga pertama itu sesungguhnya ada satu elemen api, tapi dia baru berada di submomen kemunculan, jadi tidak memproduksi rupa kelapa. Baru ketika dia sudah masuk ke submomen kelangsungan, sejak saat itu dia akan memproduksi terus di setiap submomen. Makanya ya di sana dia ditambah 1. Ya. Betul ya? Tapi kemudian kenapa tambah 3 lagi? Karena dia lahir dari cita kan. Oh, saya tahu. Ini sebenarnya tabel ini bukan saya yang membuat. Tabel ini dari tradisi Myanmar. Ya, tabel ini dari tradisi Myanmar yang Anda tidak akan pernah bisa temui di negara di luar Myanmar. Ya, saya copy. Nah, tabel ini dibuat hanya untuk alat bantu kita untuk membayangkan saja. Sehingga kalau dikatakan sempurna tidak juga. Tetapi ini membantu kita untuk membayangkan kira-kira proses rupa kelapa itu seperti apa. Seharusnya ya utuja kelapa atau rupa kelapa yang lahir dari temperatur yang diproduksi oleh cita, dia juga akan memproduksi terus submomen di submomen berikutnya. Harusnya akan ditambah terus, nggak hanya 3, tapi dihentikan oleh Sayadaw di sana. Itu hanya untuk penanda saja, karena kalau enggak nanti akan bertumpuk-tumpuk banyak, Anda makin bingung. Tapi Anda harus memahaminya, satu rupa kelapa yang lahir dari temperatur yang diproduksi oleh cita, itu dia bertambah terus nih satu di setiap submomen harusnya. Ya, tapi sama Sayadaw tidak ditulis supaya kita tidak bingung. Tapi di submomen kelangsungan itu ditambah menjadi 4, ditambah 1 lagi hanya untuk penanda kita bahwa sejak ini akan muncul satu cita jarupa.
yang lahir dari temperatur yang diproduksi oleh cita. Paham maksud saya? Ya. Hah? Utu jarupa yang berkaitan dengan cita. Makanya setelah itu tetap aja jumlahnya tambah 3, bukan ditambah 4, ya, karena supaya kita nggak bingung. Makanya terus 16, 19, kemudian di submomen kelangsungan bawangga yang kedua tambah 1 lagi, tambah 4 jadinya, bukan tambah 3. Kenapa? Penjelasannya seperti yang tadi. Sesungguhnya kemunculan bawangga yang kedua juga menghasilkan rupa kelapa yang lahir dari temperatur, ya. Karena di kemunculan bawangga yang kedua di sana ada elemen api, tetapi pada saat submomen kemunculan elemen api belum mencapai puncaknya, sehingga dia tidak memproduksi rupa kelapa. Hanya di submomen yang kelangsungan dia memproduksi 1 lagi di setiap kelangsungan. Tapi pengertiannya karena dia sudah masuk ke kelangsungan yang pertama gitu. Selanjutnya akan tambah 3 terus di submomen, setiap submomen kelangsungan ditambah 1 lagi. Maka ditambah 4, ya. Sampai kemudian dia mencapai puncaknya adalah di bawangga yang ke-17. Kenapa enggak ke-16? Karena mulainya baru di Patisandi yang kelangsungan. Dia pun mencapai puncaknya itu di kelangsungan bawangga ke-17. Oh, ini Manodwara ya. sorry. Ini tabel aslinya itu malah salah sebenarnya. sorry, saya membaca tabel aslinya ini, enggak yang di sini. Oke, ya. Bagus. Berarti di Manodwara Wajana Cita sejak itu dia akan terus sama terus. Paham ya? Kenapa sama terus? Karena ada yang lenyap, ada yang masuk. Seperti yang tadi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau Anda hitung secara lengkap, maka sebenarnya akan bertumpuk-tumpuk terus ini. Paham nggak? Yang 13 tadi yang ditambah 1 tadi itu juga akan bertambah lagi. Akan memproduksi, di sana ada elemen api, dia memproduksi lagi. Setiap elemen api di sini juga memproduksi lagi. Maksudnya begini, ya, ini belum ditambah ada 1 lagi kelahiran apa? Materi yang lahir dari apa? Ahara. Kenapa nggak ditambahkan di sini? Anda tahu nggak alasannya? Karena belum makan, bener. Bener. Belum ada sari makanan yang masuk. Karena ini baru submomen yang sangat cepat sekali loh itu, ya. Nanti yang waktu mau makan itu masuk di yang berikutnya. Ada pertanyaan di sini? Apa? Kamaja memproduksi rupa kelapa. Kemunculan kan itu 3 muncul tuh. 3 kan itu langsung sejak dari kemunculan kan? Iya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu apa nih? Klaster nona nyawa. Nyawa ini nanti Anda baca penjelasan saya. Kenapa saya kok jiwita saya terjemahkan nyawa, bukan kehidupan. Ya, di Indonesia kan dikenalnya jiwita itu kehidupan. Nggak salah, tapi ternyata lebih tepat nyawa. Nanti ada di penjelasan di buku manual ke-6. Jadi ini adalah jiwita nawaka. Tradisi dari kitab komentar ya menyatakan bahwa klaster nona nyawa
atau Jiwita Nawaka itu muncul di makhluk-makhluk lingkup indriawi sebagai deka tubuh. Deka tubuh itu adalah kaya, saka. Dia tersebar di seluruh tubuh kita. Ya, persis setelah kemunculan kesadaran penyambung kelahiran kembali. Ya. Ya. Dan senantiasa muncul di setiap sub momen dari kesadaran. Ya, jadi ilustrasinya Anda bisa lihat di tabel ya. Yang lahir dari kama. Tadi angka terakhir berapa? 153. Kenapa ini jadi 154? Karena ditambah Jiwita Nawaka 1 kan? Ya. Maka satu klaster nona nyawa, maka didapat 154 dan dia akan bertambah terus itu sampai ke kesadaran ke-17 harusnya. Ini sayang tabelnya nggak ada, kita lupa ya kemarin ya. Cita 1, cita 2 gitu ya harusnya ya, lebih memudahkan ya. Ya, kalau Anda hitung 2 dari bawah ya. 2 dari bawah ketika mencapai angka 204. Iya ya. Kenapa jadi 204? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, karena 51. Ya toh, ditambah 51 kan? Atau 50 ya. Oke, cita yang 2 dari bawah 204, kemudian cita yang berikutnya angka dan seterusnya angkanya tetap, maaf. Kenapa? Karena 1 lenyap, 1 muncul. Seperti tadi. Ya, karena udah mencapai puncaknya yaitu 17 sub momen kesadaran. Oke. Yang lahir dari kesadaran kenapa tetap? Pinter. Ya. Kita masih ingat nggak pelajaran bab 6 ya? Ada berapa rupa kelapa yang lahir dari karma? 9. Yaitu apa? 5 pasada. Oh, 9 jenis rupa ya. 5 pasada, 2 bawa, 1 jiwita, dan 1 hadaya, 9. Jadi nyawa itu lahir dari karma. Ya. Makanya di kesadaran ini dia tidak diproduksi. Kemudian ada pertanyaan di sini? Nanti jangan-jangan Anda makin nggak paham nih. Paham nggak sih? Hah? Kita lihat di kolom yang sebelah kanannya. Ketika klaster nona nyawa atau jiwita nawaka itu muncul, ya, berarti kan satu klaster itu terdiri dari berapa? 9 individu materi, ya. Dari 9 individu materi ada elemen api tidak di dalamnya? Ada elemen api. Elemen api ini menghasilkan klaster yang lahir dari temperatur. Ya, tapi dia baru menghasilkannya di submomen kelangsungan. Di submomen kemunculan tidak, makanya dia 170 sama dengan yang tabel sebelumnya. Oke? Paham ya? Baru di submomen kelangsungan cita yang paling atas itu dia ditambah 1 dan di setiap submomen cita berikutnya, setiap submomen berikutnya ditambah 1 terus mencapai puncaknya sama harusnya dengan tadi di cita yang terakhir ini. Kalau Anda hitung dia akan mencapai, itu sudah mencapai 17 submomen atau 51 submomen kalau Anda hitung. 51 submomen itu didapat di submomen kemunculan cita yang terakhir. Kalau Anda hitung.
Makanya dia angkanya puncak dia 221 itu. Satu submomen berikutnya di submomen kelangsungan jumlahnya tetap seperti tadi karena satu lenyap, satu diproduksi dan seterusnya. Oke. Oke ya. Berarti nggak ada masalah. Pinter-pinter gitu kok. Anda masih bingung? Kita tabel berapa nih sekarang? 10 klaster. Nah ini dari makanan ya. Jadi ketika makanan itu dimakan oleh seorang ibu, kalau tadi kan di momen kelahiran kembali memang benar kata Aling, belum makan kan. Jadi ketika janin sudah mulai membesar dan seorang ibu yang sedang makan ya, makanan itu kan tersebar ke seluruh tubuh ibunya sehingga juga tersebar ke tubuh janin ya. Oleh karena itu maka sari makanan yang ada di dalam makanan tersebut, sari makanannya oja ya, pada submomen kemunculan menghasilkan klaster yang lahir dari makanan. Ya. Kita di tabel ke 10 ya. Jadi ilustrasinya demikian. Sari dimulai dari satu submomen kemunculan dari satu kesadaran. Satu sari makanan yang terkandung di dalam makanan yang dimakan oleh seorang ibu menghasilkan klaster yang lahir dari makanan pada setiap submomen. Makanya sejak cita yang paling atas itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang satu yang di kemunculan cita pertama itu bukan maksudnya yang uja yang dari ibu. Belum memproduksi kan? Enggak, sudah. Jadi ini kan hanya untuk mempermudah ilustrasi kita. Oja sudah memproduksi satu klaster, dianggap itu klaster muncul di saat kemunculan satu cita. Klaster yang lahir dari makanan. Klaster yang lahir dari makanan itu apa? Itu ahara. Mana ganda rasa oja? Ya awini boga ini. Dia ahara itu kan juga rupa sampai ke ininya. Submomen kekuatannya kelangsungan. Berarti yang sebenarnya dihasilkan itu yang di kelangsungan. Jadi yang satu ini memang hanya asumsi. Kayak tadi yang pati sabi ada sama. Ini diasumsikan di sebuah kemunculan cita diproduksi satu rupa kelapa yang lahir dari makanan. Diasumsikan. Jadi ini tabel ini hanya untuk membantu kita membayangkan proses. Sehingga kenapa kita punya tubuh sebesar ini. Ya. Nah, kalau ada orang yang tubuhnya gede dan kecil, gendut dan enggak gimana nanti ya? Karena makanannya banyak ya. Numpuknya banyak. Kata siapa dulu seandainya nyamuk itu yang dihisap bukan darah tapi lemak enak ya. Oke, kembali lagi, paham? Paham ya? Jadi ini yang lahir dari makanan 1, 2, 3, 4 ini hanya diasumsikan seperti itu prosesnya. Ketika mencapai 51 submomen dia akan mencapai puncaknya. Makanya di angka 51 itu di cita nomor 2 dari bawah itu harusnya dia udah mencapai 51 submomen. Selanjutnya di cita yang terakhir 3 submomen itu angkanya 51 terus karena satu lenyap, satu diproduksi seperti tadi. Kemudian Anda lihat yang lahir dari karma, ya, tidak ada penambahan atau pengurangan angka di sana ya, untuk klaster yang lahir dari karma dan juga klaster yang lahir dari kesadaran, ya, tidak ada penambahan. Akan tetapi klaster yang lahir dari temperatur, ya, muncul juga di setiap submomen kelangsungan dari klaster yang lahir dari makanan yang muncul pertama kali. Tadi Anda dapat di tabel 9
yang lahir dari temperatur 221 kan. Di tabel yang ke-10 ini angka yang di submomen kemunculan masih bertahan 221, padahal pada saat itu sudah ada elemen api itu muncul, tapi dia belum menghasilkan rupa kelapa karena masih berada di submomen kemunculan. Satu submomen berikutnya dia memproduksi. Makanya satu submomen berikutnya dan seterusnya bertambah 1, 2, 2, 2, 2, 3, seterusnya sampai ke angka puncaknya cita yang terakhir itu 272. Kalau Anda hitung, dia di sana sudah mencapai 51 submomen. Ketika di momen kelangsungan cita yang terakhir, itu tambah 1 kurang 1 lagi. Berarti tetap angkanya 272. Jumlah klaster yang lahir dari kama, ya, yang lahir dari kesadaran, yang lahir dari temperatur dan makanan, tidak di sini tidak bertambah maupun berkurang hingga kemunculan klaster-klaster lain seperti misalnya deka mata dan lain-lain. Itu ada dari bukunya begitu. Ada pertanyaan? Kita sampai tabel 11 ya, klaster deka mata dan lain-lain ya. Klaster 11 adalah klaster proses klaster deka mata dan lain-lain. Dan lain-lain di sini adalah deka telinga, deka hidung dan deka lidah. Ya, kenapa deka tubuh tidak termasuk di sini? Karena deka tubuh termasuk dari yang lahir dari kama yang muncul bersama dengan patisandi tadi. Ya, jadi 4 klaster ini yang lahir dari kama, yaitu apa tadi? Deka, mata, telinga, hidung, dan lidah muncul secara bertahap di minggu ke-11. Ya, ini di buku sudah saya, nanti di buku yang terbit di perayaan Waisak sudah saya beri catatan kaki. Karena ada 2 pendapat yang berbeda. Satu guru mengatakan muncul sejak minggu ke-7, satu sejak minggu ke-11. Ternyata Sayadaw lebih condong, Sayadaw Myanmar Sayadaw lebih condong ke minggu yang ke-11 ya. Jadi sejak minggu yang ke-11 setelah kemunculan kesadaran penyambung kelahiran kembali, deka mata, telinga, hidung dan lidah mulai muncul secara bertahap ya. Jadi untuk mempermudah pemahaman, tabel ini dibuat ya, bagaimana klaster-klaster itu tadi muncul ya. Maka bayangkan saja, anggap ada 4 klaster tersebut ya muncul bersamaan di submomen kemunculan sebuah kesadaran. Ya. Kita bicara apa ini tadi? Klaster deka mata ya. Dalam keadaan seperti itu hendaknya dipahami apabila jumlah klaster yang lahir dari kama bertambah, ya Anda lihat fokus yang dari kama bertambah, maka jumlah yang klaster yang lahir dari temperatur juga bertambah. Kenapa? Di submomen kelangsungan kenapa? Ada elemen api, ya. Oleh karena itu maka ketika klaster tersebut muncul di submomen kemunculan sebuah kesadaran, maka pada saat itu sudah terdapat 204 klaster yang lahir dari kama. Ya, 1, tapi dengan penambahan 4 klaster tadi, maka jumlah klaster menjadi 208. Kalau Anda perhatikan di tabel 10, harusnya ya 10, yang lahir dari kama angka terakhir berapa itu? 24. Jadi ini bayangkan saja prosesnya berlangsung setelah angka 204, kemudian sebuah cita muncul, ya. Ketika cita itu muncul, ya, kan deka mata, telinga, hidung dan lidah itu kan juga adalah materi atau klaster yang lahir dari kama. Berarti ada 4 klaster kan? Deka mata, telinga, hidung, lidah, ya. Ketika di submomen kemunculan, ya, dia ditambahkan 4. Dan demikian terus tambah 4 terus sampai mencapai puncaknya seperti biasa. Ya. Saya bacakan bukunya ya. Jadi logikanya seperti itu. Sementara itu, ini dari bukunya ya. Jumlah klaster yang lahir dari temperatur yang sudah ada di tabel ke berapa tadi? 10 berapa? 272. Ya. Ketika kesadaran yang di tabel 11 ini muncul,
Ya. Ketika kesadaran itu mencapai submomen kelangsungan, maka jumlah klaster yang lahir dari kama menjadi 212 dan jumlah klaster yang lahir dari temperatur menjadi 276. Kenapa? Karena masing-masing dari 4 deka tadi, yaitu deka mata, telinga, hidung, dan lidah, masing-masing dari rupa kelapa mempunyai elemen api. Berarti ada 4 elemen api yang memproduksi rupa kelapa yang lahir dari temperatur. Maka Anda lihat itu di cita yang paling atas setelah 272 yang klaster lahir dari materi ditambahkan 4, 2, 7, 6 didapatnya yang dari karma tadi. Ya. Kemudian di 2 akan bertambah terus ya, begitu ya. Gimana tadi? Di submomen peruraian, kesadaran yang lahir dari kama menjadi 216, tapi yang lahir dari temperatur tambah 4. Terus begitu terus ya. Dengan demikian penambahan 4 klaster terjadi di setiap submomen hingga mencapai submomen yang ke-51. Jadi di submomen yang ke-51 terdapat 408 klaster. Kalau Anda hitung itu submomen ke-51 lagi, 48 klaster yang lahir dari kama, dan di submomen berikutnya terdapat 476 klaster yang lahir dari temperatur. 408. Ya. Kenapa bergeser dari peruraian yang temperatur di kemunculan? Logikanya seperti tadi. Ya. Mulai dari awal tadi kan terjadi pergeseran kan antara yang lahir dari kama dan yang lahir dari temperatur. Ya. Selesai lagi. Udah tabel 11. Udah 1 jam. Tabel 12 ya. Tabel 12 bercerita tentang proses klaster materi di pintu panca indera. Ya, kita hubungkan terus dengan tabel sebelumnya ya, tabel 11 kan. Jadi selama proses kognitif pintu panca indera berlangsung, ya, rangkaian proses kemunculan dan kelenyapan materi juga berlangsung, ya. Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa sepasang kesadaran panca indera kan tidak memproduksi kan, ya. Sepasang kesadaran, jadi kesadaran mata, telinga dan seterusnya tidak memproduksi materi, ya. Dan dengan demikian di submomen kemunculan kesadaran tersebut hanya terdapat 16 klaster yang lahir dari cita. Nah, menarik kan? Sekarang kita fokus di yang lahir dari kesadaran dulu ya. Tabel 12 cocokkan dengan tabel 11 dulu. Tabel 11 kondisi terakhir materi yang lahir dari kesadaran ada 17 dan itu masih berlangsung ketika atita bawangga. 17 terus. Kenapa? Karena yang satu lenyap, yang satu muncul terus gitu ya. Keadaan itu bertahan sampai di panca dwara wajana. Tabel 12 Anda lihat. Ya. Di panca dwara wajana di 3 submomen klaster yang lahir dari cita jumlahnya masih 17 terus. Pertanyaannya kemudian, kenapa di kesadaran indera, entah ini mata, telinga, hidung atau apa, kok jadi 16? Ya, satu lenyap tapi nggak ada yang mensubsidi istilahnya gitu. Ya. Jadi dia menjadi hanya 16 terus dan dia bertahan terus nih. Bertahan terus sampai ke 17 submomen ya. Saya bacakan bukunya. Dari 16 klaster itu tadi, 15 klaster berada pada submomen kelangsungan dan 1 klaster berada pada submomen peruraian. Benar nggak? Karena tidak ada yang muncul nih. Ya. Jadi
di sepanjang proses kognitif pintu panca indera, setelah peruraian kesadaran panca indera yaitu mata, telinga dan seterusnya, proses materi yang lahir dari kesadaran berlangsung demikian. Satu klaster lahir dari kesadaran muncul di submomen kesadaran penerima yaitu sampaticana, ya. Tetapi satu klaster dari 16 klaster yang sebelumnya lenyap. Dengan demikian total klaster yang ada tetap terus sama 16. Demikian juga angka ini bertahan dengan cara yang sama di setiap kemunculan kesadaran-kesadaran selanjutnya di proses kognitif pintu panca indera yang lain, ya. Dengan demikian di sepanjang proses kognitif pintu panca indera hanya terdapat 16 klaster yang lahir dari kesadaran. Di submomen peruraian kesadaran yang ke-17 tidak ada satu klaster pun yang berada pada submomen peruraian dan semua klaster berada pada submomen kelangsungan. Paham? Enggak? Ya, submomen 17 berarti yang mana? Masih kedua dari bawah ya. Oke. Cita kan? Cita Jarupa kan? Oke, yang lahir dari kesadaran. Kita lihat dari atas. Atida Bawangga masih 17. Bawangga Celana masih 17. Bawang Upaceda masih 17. Panca Dwara Wajana masih 17. Karena prosesnya hilang satu tambah satu. Ketika kesadaran panca indera apapun itu karena dia tidak memproduksi materi itu muncul, tidak terjadi produksi rupa kelapa. Oleh karena itu ada satu kesadaran yang lenyap, kemudian tidak ada penambahan sehingga jumlahnya menjadi 16, ya. Dari 16 kesadaran ini, ya, yang pertama itu tadi disampaikan 15 klaster berada pada submomen kelangsungan dan satu klaster berada pada submomen peruraian. Oh ya, paham? Ya, nah kalau proses ini Anda lanjutkan ya itu tadi sama seperti yang sudah disampaikan. Di submomen yang Bawangga yang ini harusnya memang diberi nama ya. Dan nggak bisa direvisi ya, nggak enak ya. Pak Pranoto, untuk bisa membantu emang lebih baik emang diberi angka-angka sih. Tapi mungkin besok tanya dulu deh Mas Ari deh ya. Karena ini jadi bawangganya sama sih, nggak ada bawangga 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya, Aling tanya kenapa di bawangga yang terakhir itu kok enggak jadi 17 gitu ya. Kenapa enggak 16 ya? Karena di submomen kemunculan dari kesadaran itu tadi, itu dia udah kesadaran ke-18 loh itu. Ya, jadi satu periode 17 momen kesadaran udah terlewati loh ini. Ya. Di submomen yang ke-8 kesadaran yang ke-18 ini satu klaster yang lahir dari kesadaran muncul. Dia cuma menumpamakan yang dalamnya udah gitu. Ya, jadi satu klaster yang lahir dari kesadaran muncul dan dengan demikian jumlahnya kembali lagi menjadi 17 dan jumlah ini akan tetap terus tidak bertambah dan tidak berkurang. Lanjut ya. Tabel kenapa? Tetap aja kan nanti setelah kelas 1 pasti ada yang muncul yang lain. Enggak. Kalau Anda hitung klaster yang dihasilkan oleh kesadaran sampaticana, dia pada saat itu belum mencapai kelenyapan. Dia belum mencapai peruraian. Dia belum lenyap. Coba Anda hitung.
sebenarnya ini lebih bagus ya Pak Pranoto. Kalau sebelah kanannya ada angkanya itu enak ya. Angka urutnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 51 gitu ya. Udah dihitung berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pas, belum lenyap dia. Sudah tambah lagi. Kan belum lenyap. Oke. Jadi kalau Anda hitung dari sampati cana cita itu, kan tadi kesadaran indera tidak memproduksi. Kemudian sampati cana memproduksi. Ya kan? Kesadaran yang diproduksi di momen ini ketika sampai di bawangga yang paling bawah, dia belum lenyap. Dia belum lenyap dia. Makanya jumlah 16-nya tetap, tapi ditambah 1 dari yang lahir dari cita bawangganya itu 17. Setelah itu baru lenyap. Nanti kalau yang lain nggak paham, minta aling kelas ekstra. Bisa lanjut? Niroda ya. Niroda harusnya gampang. Proses klaster materi di Niroda Samapati. Di sepanjang proses niroda, penghentian, seperti yang Anda ketahui, semua materi yang lahir dari cita berhenti. Ya toh? Berhenti. Berhenti itu artinya ya nggak lenyap, nggak apa. Makanya jumlahnya tetap 17 tuh. Oh berkurang ya? Oh, sebentar. Saya bacakan aja deh. Ya salah saya. Di sepanjang proses penghentian, tidak ada satu kesadaran pun yang muncul, tidak diproduksi ya. Oleh sebab itu maka di sub momen peruraian impuls, bukan persepsi dan bukan pula non persepsi, yaitu newasanya, nasanya yatana, hanya ada 17 klaster yang lahir dari kesadaran, jumlah yang tadi kan ya. Jadi di 2 momen kesadaran jana itu, kalau Anda masih ingat proses kognitif, sebelum masuk ke Niroda Samapati kan newasannya sebagai upacara samadinya gitu ya, mungkin ya itu ya. Klaster tersebut ketika masuk di penghentian ya, lenyap satu persatu di setiap sub momen berikutnya. Oleh karena itu setelah jana-jana itu ya, Anda lihat itu kolom yang lebar itu kan mulai dari sini proses kesadaran terhenti. Ya, jadi katakanlah ini di kolom yang kosong, yang sebelah kiri kosong itu yogi masuk ke pencapaian penghentian niroda, proses kesadarannya berhenti, ya, sehingga tidak ada produksi materi. Tapi walaupun demikian, ya, materi yang lahir dari kesadaran berkurang terus satu persatu, ya, satu persatu. Tapi ingat, karena dia lahir dari kesadaran, dia hanya diproduksi di sub momen kemunculan dari kesadaran, makanya di 3 sub momen itu sama-sama 16, 16, 16, 15, 15, 15, 14, 14, 14 sampai habis di 17 momen kesadaran. Ketika habis ya habis 0. Ya. 0 sampai kemudian nanti mungkin yogi tersebut ada enggak di tabel berikutnya? Oh iya, tabel 14 keluar dari pencapaian penghentian ya. Ketika keluar dari pencapaian penghentian, kesadaran yang pertama yang muncul kan kesadaran buah kan. Dia memproduksi 1 klaster yang lahir dari kesadaran, dan kemudian di setiap sub momen kemunculan kesadaran menghasilkan 1 klaster bawangga kan. Dan bawangganya ini pasti lebih dari 17 kan. Karena cepat sekali kan biasanya mungkin proses bawangganya ya, meskipun nggak bisa dipastikan lah ya, bisa pendek bisa panjang. Saya bacakan saja teksnya supaya Anda makin paham, tapi ini udah paham dulu kan ya. Jadi di sepanjang proses penghentian tidak ada satu kesadaran pun yang muncul. Oleh sebab itu maka di sub momen peruraian impuls newasanya nasanya yatana, kusala atau kiriya, arahat ya harusnya anagami atau ya bisa, berarti kusala bisa, arahat bisa.
Di momen newasanya nasanya itu hanya ada 17 klaster yang lahir dari kesadaran. Klaster tersebut satu persatu lenyap di setiap sub momen kesadaran berikutnya. Semua klaster tersebut akhirnya lenyap di kesadaran yang ke-16 setelah itu kalau Anda boleh hitung. Ya. Selanjutnya, ketika bangkit dari pencapaian penghentian di sub momen kemunculan impuls buah ya harusnya ya. Buah anagami atau impuls buah arahata, klaster yang lahir dari kesadaran muncul satu persatu di setiap momen kesadaran. Setiap momen kemunculan kesadaran. Ya, di setiap momen kemunculan kesadaran. Di kesadaran yang ke-17 terdapat 17 klaster yang lahir dari kesadaran. Proses tersebut berdampak pada jumlah klaster yang lahir dari temperatur, ya. Klaster ini bisa bertambah tapi juga bisa berkurang sesuai dengan bertambah atau berkurangnya klaster yang lahir dari kesadaran. Kan tetapi jumlah klaster yang lahir dari kama yang paling kiri tetap sama hingga momen yang dekat dengan kematian. Ya. Nah, tadi dikatakan klaster yang lahir dari kesadaran memberi dampak pada klaster yang lahir dari temperatur, ya. Angka yang paling atas 459 itu sama dengan tabel 13 enggak? Sama, ya. Jadi sebenarnya di angka 459 itu sudah ada elemen api, tapi kembali lagi dia baru memproduksi di submomen kelangsungan, makanya dia 460. Gitu ya. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan dulu ya. Tabel 15, momen yang dekat dengan kematian. Saya bacakan dulu teksnya. Dari semua klaster di seluruh tubuh jasmani ya yang sesungguhnya jumlahnya tidak terhitung, walaupun Anda dapat angka ratusan itu, sesungguhnya jumlah klaster di tubuh jasmani tidak bisa dihitung. Jumlah totalnya itu banyak sekali. Karena ini hanya satu tabel untuk memberikan sekali lagi gambaran kepada Anda tentang bagaimana proses terciptanya klaster-klaster itu. Tapi bukan berarti di seluruh tubuh jasmani itu hanya ada 900. Kecuali yang lahir dari kama yang muncul bersama Paticandi tadi akan jumlahnya seperti itu tepat. Kalau yang lahir dari kama. Ya seperti itu. Tapi kan tidak hanya itu. Kita kan setiap hari juga ada memetik buah karma kan. Ada klaster yang lahir dari kama yang lain gitu. Gitu. Makanya bertumpuk-tumpuk juga. Ini hanya satu karma ini. Satu benih kama yang berbuah ini, ya. Nah, saya bacakan dulu teksnya. Dari semua klaster di seluruh tubuh jasmani yang berjumlah tidak terhitung, bisa dikelompokkan ke dalam 9 klaster yang lahir dari kama. Anda sudah belajar, 6 yang lahir dari kesadaran, 4 yang lahir dari temperatur, dan 2 yang lahir dari makanan. Semua klaster-klaster tersebut mengalir hingga ke akhir dari kehidupan seperti nyala api pelita atau aliran arus sungai. Demikian gambaran untuk tubuh jasmani. Dengan kata lain, tubuh jasmani tidak lain dan tidak bukan adalah proses dari banyak sekali klaster-klaster yang tidak mungkin bisa dihitung berapa jumlahnya yang muncul dan lenyap dengan sangat cepat di sepanjang satu kehidupan. Dari sekian banyak klaster tersebut, sebagian besar berhenti dari proses kemunculan dan peruraian di momen kematian. Ya, persis di momen kematian, artinya di momen kemunculan cuti cita. Karena setelah cuti cita ada beberapa klaster yang masih bertahan. Ya, prosesnya adalah seperti yang akan kita bahas di bawah ini. Di momen yang dekat dengan kematian, ya, Anda bayangkan proses kognitif yang dekat dengan kematian, maranasana witi. Ya, pertama-tama klaster yang lahir dari kama sudah tidak muncul sejak saat kelangsungan kesadaran yang ke-17 sebelum kemunculan kesadaran kematian. Masih ingat pelajaran bab keempat? Klaster yang lahir dari kama tadi yang muncul bersama Paticandi akan berhenti di 17 kesadaran dihitung dari Paticandi.
Kenapa? Karena pada saat pati sandi lenyap dia harus lenyap. Begitu. Dia lenyap bersamaan dengan pati sandi. Cuti cita. Pada saat cuti cita lenyap dia harus juga lenyap. Makanya 17 momen dihitung dari cuti cita. Klaster yang lahir dari kama yang tadi kita bahas yang muncul bersama pati sandi sudah berhenti berproses. Ya, sehingga dia tinggal menunggu berhentinya saja, menunggu lenyapnya saja. Ya. Nah, sejak saat itu jumlah klaster tersebut akan berkurang di setiap momen kesadaran hingga lenyap total, berhenti total di sub momen peruraian kesadaran kematian. Ya. Klaster yang lahir dari kesadaran sudah tidak muncul lagi setelah kesadaran kematian. Ya. Jadi setelah kesadaran kematian, artinya kesadaran kematian masih memproduksi klaster. Masih enggak? Masih kan? Ya, berarti saya ikut yang pendapat hanya arahat saja yang tidak memproduksi. Jadi kesadaran kematian masih memproduksi klaster. Oleh karena itu, sejak peruraian kesadaran kematian, jumlah klaster yang lahir dari kesadaran berkurang satu persatu karena sudah tidak dihasilkan lagi. Di sub momen ke-48 sejak kesadaran kematian, semua klaster yang lahir dari kesadaran berhenti berproses. Kenapa 48? Karena 3 sub momen itu di cuti cita. Gini, klaster yang lahir dari kesadaran diproduksi terakhir oleh cuti cita. Ada berapa itu? 16 kan? Ya. Setelah itu, ya, setelah cuti cita, di sub momen ke-48 sejak lenyapnya kesadaran kematian, semua klaster yang lahir dari kesadaran lenyap, berhenti berproses. Makanya yang lahir di cuti ini kan satu momen kesadaran atau 3 sub momen ini. 48 lagi itu titik terakhirnya. Setelah itu lenyap semua. Artinya berarti setelah seseorang meninggal dunia, ya, klaster yang lahir dari cita itu masih berlangsung terus bahkan sampai 48 sub momen kesadaran. Ya. Jadi seseorang yang sudah meninggal dunia masih ada proses berlangsungnya materi yang lahir dari cita. Ya. Sementara itu, klaster yang lahir dari makanan mampu terus muncul hingga sub momen peruraian kesadaran kematian. Makanan, peruraian kesadaran kematian. Ya, dia masih terus muncul. Oleh karena itu, mereka berhenti secara total hanya di sub momen ke-50 setelah kematian. Setelah kesadaran kematian. Sama yang tadi, kalau tadi 48, ini 50. Karena yang makanan di setiap sub momen diproduksi terus. Kalau cita kan enggak. Cita kan hanya sub momen kemunculan. Kalau makanan kan setiap sub momen. Makanya bedanya begitu, kalau tadi 48, ini 50 angkanya. Akan tetapi, klaster yang lahir dari temperatur terus bertahan di tubuh jasmani dalam bentuk sebagai mayat. Jadi meskipun seseorang sudah meninggal dunia, tubuhnya jadi mayat, makanya kita masih bisa meraba panas dingin. Karena temperatur, klaster yang lahir dari temperatur, elemen apinya ya masih bertahan. Walaupun sudah dalam bentuk mayat. Selanjutnya, proses kemunculan dan kelenyapan klaster yang lahir dari temperatur berlangsung terus-menerus yang berdampak pada perubahan bentuk mayat tersebut. Dari, kalau Anda ini ya, kalau mayat itu kan lama-lama membiru, menggelembung, nanti pecah dan seterusnya gitu. Akan berproses terus-terus. Seperti itu. Berproses terus habis. Berarti yang lahir dari kama ini
8 itu dari tadi ya, Oke. Tiga sakai. Berkurang 8. Dasaka sama 3 saka sama 4. Oh iya, ya ini pertanyaan bagus nih. Kenapa berkurang 8? Tabel 15 ini kenapa berkurangnya 888? Dari 8 kama jarupa itu. Apa saja 8 kama jarupa? Kayak dasaka yang bawa dasaka yang awal 4 deka. Dekatkan 7 aja. Sama jiwa. Ya bagus. Bagus. Jiwita Nawaka. Berkurang 8 adalah 3 kelapa yang lahir bersama Pati Sandi. Terus 4 deka panca indera, yaitu deka mata, telinga, hidung, dan lidah. Berarti 7. 1 Jiwita Nawaka. Jiwita Nawaka kan juga lahir dari karma. Bagus. Ya, dengan demikian selesai pas jam 8.